Selamat datang di bacaan untuk New Moon in Pisces yang waktu Indonesia bagian Barat itu akan terjadi pada tanggal 28 Februari tahun 2025 hari Jumat pukul 7:44 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat. Pada bacaan pekan kali ini dan saya ingin agar relatif singkat, saya akan hanya menggunakan kartu ini kartu oracle namanya Earth Magic. Earth Magic kemudian ditambah dengan tiga deck untuk kartu tarotnya. Sudah lama tidak langsung, jadi saya juga masih kembali mencoba mencari face-nya saya. Saya akan mulai dari Pisces, ya, muter nanti dari Pisces ke Aries dan berputar. Oke. eh Apa sih sebenarnya perubahan? Karena pada awalnya baca di bacaan yang sebelumnya, Pisces adalah tentang perubahan, transformasi, healing, dan dengan bacaan yang lebih detail dari bacaan mingguan pekan lalu itu adalah transformasi yang sifatnya benar-benar mengubah luar biasa karena memang ini end of era. Jadi era berikutnya, jadi mulai dari Maret gitu ya. Apa sebenarnya perubahan besar yang mungkin akan menjadi paling besar terjadi buat Pisces? Yang saya dapat adalah Solitude, Solitude Island, Island atau Solitude. What does that mean? Solitude itu sebenarnya cerita bahwa Pisces akan lebih fokus kepada dirinya sendiri. Dan saya pikir juga ini Pisces itu memang zodiak di mana dia butuh untuk waktu personal yang sangat banyak gitu ya. Jadi beda dengan zodiak lain, memang Pisces itu akan membutuhkan waktu cukup panjang untuk eh, masuk ke dalam diri sendiri dan membuat transformasi yang dimulai dari dalam diri sendiri. Jadi saya akan ambil tiga kartu, tidak ada yang terbalik. Past, present, future. Jadi pasnya adalah Ten of Swords, Pisces. Ini semuanya diambil secara acak. Kemudian tengahnya adalah bekerja. Jadi memang sepertinya Pisces ini eh, punya punya kerangka pikir yang berhenti atau ditransformasi, tapi khususnya di dalam pekerjaan. Tapi pekerjaan yang ke depannya itu akan mengembangkan network buat Pisces sehingga eh, yang ada dua sisi yang berkembang. Pertama dari sisi Pisces itu sendiri secara mentalitas dan spiritualitas itu akan terus berkembang mulai dari dalam diri sendiri, tetapi kind of paralel gitu ya. Cara berpikir yang lalu itu akan diubah dengan dunia kerjanya, jadi bisa paralel. Dunia kerjanya itu membawa Pisces untuk bertemu dengan like-minded people-nya. Saya akan teruskan dengan keterangan kartu yang menambah penjelasan untuk Pisces khususnya pekerjaan. Jadi saya khusus ke yang saat ini dan masa depan. Penjelasannya pekerjaannya adalah terkait dengan King of Pentacles. Serta masa depannya lebih pada Five of Cups. Jadi kalau menurut saya, dan ini juga sebenarnya saya udah agak mendapatkan informasi terkait Pisces ini juga tidak hanya hari ini, yang seperti ini. Jadi memang ini adalah periode yang cukup panjang karena memang sangat basic ya buat Pisces transformasinya. Fokus pada spiritualitas dan pekerjaan-pekerjaan itu sebenarnya lebih ke pemasukan dan you'll get so much money gitu ya. Tapi di dalam perkembangannya itu bukan jalan yang isi road bebas hambatan gitu.
Intinya bukan bebas hambatan. Karena apa? Karena kalau menurut saya ya, ini lebih pada kembali ke solitude-nya ini tadi. Jadi, Pisces akan menemukan kalau paralel antara solitude bekerja itu kan adalah hal yang perlu apa ya, juggling gitu, dan itu tidak langsung dapat eh, kena apa ya, yang langsung bisa dengan mudah untuk mengelola kedua energi atau waktu untuk keduanya bisa berjalan dengan baik. But somehow ini ada penjelasannya juga. You're gonna be just fine. Dan saya lebih melihatnya ini sebagai abundance. Untuk Aries, tema besarnya completion, full moon completion. Buat Aries, Pisces itu adalah rumah ke-12 sehingga sangat masuk akal ada satu hal besar yang memang mengubah sama sekali eranya Aries. Jadi mulai Maret barangkali memang akan ada perubahan yang besar yang akan diterima oleh Aries. Masa lalunya adalah Three of Cups. Saat ininya Two of Wands, dan kedepannya Eight of Pentacles. Jadi kalau Aries itu butuh waktu cukup panjang sebelum bisa benar-benar start dengan lebih apa ya, lancar, karena memang masih punya PR terutama untuk beberapa hubungan dengan lingkungannya, tapi bukan romantis yang saya lihat, lebih pada ada PR-PR yang harus diselesaikan, dan ini membuat perencanaan itu lebih panjang dan barangkali juga belum semuanya settle dari keuangan dan lain sebagainya, sehingga untuk bisa mulai bekerja itu memang butuh waktu lebih. Kalau saya tambahkan, nih I don't know why, ambil yang sama. Jadi memang ketika membuat perencanaan itu masih banyak yang akan direvisi. Jadi katakanlah bulan Maret itu nggak langsung dapat satu hal yang baru. Jadi it takes time, mungkin bulan April ya, atau bulan Mei baru bisa jalan. Hierophant untuk yang masa depannya, Aries. Coba saya ambil satu lagi untuk outcome-nya. Four of Wands. Four of Wands. Nggak kelihatan. Ya. Jadi ini memang terkait dengan rumah ya, kalau menurut saya. Memang untuk terutama Aries Aries ascendant itu, oh, rumah keempatnya sedang diaktifasi. Kalau saya lihat dari sini. Jadi memang untuk Aries ini rencananya akan berubah karena ada informasi terkait di mana akan tinggal. Tetapi untuk bisa pindah ke tempat baru dan mulai bekerja, kemudian bekerjanya masih paling cepat mungkin bulan kelima ya. Tapi di situ Pisces akan banyak memegang peran sebagai Hierophant ini ruler. Jadi setting setting up new environment, something like that. Tapi sebelum bisa sampai ke posisi yang sangat penting tersebut, eh, harus diselesaikan dulu itu tadi. Jadi mau pindah atau enggak, keputusan-keputusan seperti itu. Karena yang harus ditinggalkan itu banyak hal, tidak hanya terkait dengan rumah tangga, tetapi juga lebih pada urusan-urusan di mana Aries mungkin masih harus banyak menyelesaikan. Tapi barangkali memang pace-nya sedikit lebih lambat daripada Pisces.
Lanjutnya untuk Taurus, saya ambil satu kartu untuk tema effortless waterfall. Jadi kalau Taurus sepertinya semuanya sudah fall into place. Mudah-mudahan semuanya lancar Taurus. Kemudian masa lalunya kartunya adalah King of Wands. King of Wands itu leader, kartu leader itu di masa lalu banyak hal yang dipimpin oleh Taurus. Sekarang Justice, Justice itu Libra atau memang menyeimbangkan ya fairness something to do like that. Let me see. Atau memang banyak hal yang kemudian menjadi jauh lebih lebih mudah berjalan karena upaya yang dilakukan di masa lalu yang lebih leadership banyak pengorbanannya ya King of Wands itu banyak berkorban eh itu mendapatkan eh, payoff gitu loh sekarang. Kedepannya Six of Wands, no Seven of Wands. Jadi kalau saya lihat effortless itu sekarang memang apa adanya ya. Kalau menurut saya udah tinggal ngikutin aja alurnya. Jadi kalau masa lalu itu struggling sebagai pemimpin, pemimpin tidak harus sebagai pangkat, tetapi memang dia leadernya, tim leadernya, dan itu struggling, tetapi Taurus sangat kompeten di situ, dan sekarang sudah mendapatkan bayaran tanda petik yang sesuai dengan effortnya, termasuk recognition, pujian, penghargaan. Kedepannya kan Seven of Wands ini sebenarnya menunjukkan bahwa semua keberhasilan what's next. What's next-nya adalah tantangan yang baru. Tantangan yang baru kan biasanya orang melihatnya sebagai hal yang sukar, tetapi mudah-mudahan justru ini membuka lahan baru buat Taurus bekerja. Jadi yang disebut justice, apa yang disebut justice? Di sini Eight of Swords. Jadi belum bisa mudah keluar dari situasi tersebut untuk sebelumnya dapat justice, tapi somehow yang tadinya sukar sudah bisa mulai jalan dan nah ini kartunya Taurus ya, The Empress. Anyway, berarti sepertinya bulan Maret itu justru adalah fokus untuk menyelesaikan semua semua upaya-upaya yang dilakukan itu yang tadinya terhambat sudah mulai terbuka. Maksimalkan untuk mendapatkan keadilan semaksimal mungkin. Akan ada tantangan baru ke depan, tapi tantangannya itu adalah hal yang membuat Taurus menjadi lebih menjadi dirinya sendiri. Temanya Page of Pentacles. Ini menunjukkan entah barangkali di upaya yang baru ini, kalau ini bisa memang yang ini mungkin fertility juga ya, fertility. Jadi artinya katakanlah yang ingin hamil tadinya sukar ya sukar untuk hamil gitu ya ada aja masalah fisik itu bisa mulai katakanlah pada bulan ketujuh ya saya ngelihatnya bulan ketujuh itu bisa mulai lebih lebih mudah untuk hamil dan mendapatkan putra. Tapi kalau ini bukan terkait dengan fertilitas eh, barangkali memang mulai dari nol lagi, tetapi satu hal yang sangat disukai oleh Taurus. Kita lanjut Gemini, satu kartu untuk tema besarnya, Celebration Gemini, Dance Celebration. Ini seperti penghargaan terhadap eh, atau kinerja masa lalu. Jadi satu hal yang kita perlu banggakan. Eh, tiga kartunya untuk masa lalu, Gemini, The Hangman. Untuk saat ininya, wow, King of Pentacles.
Dan untuk kedepannya, the moon. Saya langsung ambil keterangannya. Ace of Pentacles untuk yang present atau saat ini. Dan the High Priestess untuk yang masa depan. Dan satu lagi Gemini untuk temanya yang penutup Seven of Wands. Oke. Apa ceritanya Gemini? Jadi kalau menurut saya ini Gemini itu bisa langsung masuk satu hal yang baru setelah mampu untuk memahami berbagai sudut pandang. Jadi celebration itu barangkali bukan bukan situasi di mana orang dengan sengaja datang memberi selamat dan lain sebagainya, tetapi lebih ke diri sendiri mampu menghargai upayanya Gemini. Gitu ya. Gemini sudah banyak melakukan kegiatan, banyak hasilnya, tetapi belum tentu orang lain itu melihat itu sebagai satu keberhasilan. But when we look at it gitu ya, bahwa kita punya pace-nya sendiri, kita punya cara sendiri, dan orang punya cara pandang yang berbeda menilai apa yang berharga. Nah, apapun itu yang berharga dianggap oleh Gemini itu akan bisa diakses pada bulan Maret. Ya, eh, memang, tapi ke depannya kembali lagi eh, belum tahu. Jadi ini lebih seperti yang ada kesempatan terbuka. eh jadi waktu periode opportunity-nya relatif singkat, tapi just take it. Mungkin ini bukan pekerjaan yang jangka panjang, but anyway ini duitnya lumayan banyak. So di situ aja dulu. Tetapi apakah nanti akan membuka jalan ke berikutnya? Belum tentu ya. Tetapi bisa, bukan yang nggak bisa. Ya, the moon. Yang pasti Gemini akan belajar banyak dari situasi ini. Jadi katakanlah ini ceritanya ini kan celebration ya duitnya banyak gitu ya, tapi pembelajarannya juga banyak. Jadi secara emosi barangkali eh, sebenarnya kan Gemini sudah belajar untuk jangan terlalu eh, fokus pada responnya orang, fokus pada respon yang dialami oleh diri sendiri. Itu yang lebih penting. Belajar untuk tidak terlalu sensitif ya, terutama ada Seven of Wands. Keberhasilan itu adalah sesuatu yang kita capai. Setelah keberhasilan itu selalu ada keberhasilan lain, tetapi keberhasilan yang lalu itu memberi standar yang tinggi sehingga Gemini nggak bisa lagi eh, main dengan cara yang sama. Ya, untuk konser Cancer, saya menghemat waktu dengan mengambil tanpa di depan, tapi yang jelas ini semuanya di acak. Jadi temanya adalah shaman, ancient healing and wisdom. Eh, Shaman ini kartu masa lalunya adalah The Magician dan saat ininya adalah The Emperor, which is very good. Dan kedepannya adalah The Tower. Untuk penjelasan dari Emperor adalah Seven of Cups dan penjelasan masa depan adalah Four of Swords serta tema yang penutupnya adalah Three of Swords, Cancer. Jadi yang saya rasakan pada saat ini adalah Cancer itu kan you're doing chilling gitu ya, chilling untuk situasi ya. Somehow you know exactly what you want, how to do it, how to win, especially how to win. Karena bisa projecting situasi. Bagaimana orang bisa begitu kompeten di situasi itu? Karena memang sudah cukup lama berada di
area tersebut, entah dalam hubungan atau dalam pekerjaan. Saya lihatnya lebih pekerjaan ya, kreativitas. Kreativitasnya sangat bagus karena memang nobody knows better than you, Cancer. Ya. Dan dari pengalaman, dari kemampuan ini, rujukan satu-satunya adalah Cancer. Tapi Cancer setelah bulan purnama di Pisces ini, itu seperti dapat apa ya, dapat warisan gitu ya. Warisan tanda petik ya. Warisan tuh bisa warisan pekerjaan, warisan utang dan segala macam. Tapi saya ngelihatnya lebih positif. Yang udah nyaman, chilling gitu, chill-chill di satu tempat, tiba-tiba harus membuat perubahan luar biasa. Akhirnya semua rencana yang tadinya mau mau tenang-tenang di satu tempat, akhirnya semua harus berubah. Three of Swords. Semua rencana yang tadinya karirnya atau apa ya visinya ke depan itu so clear gitu ya, karena ini areanya yang paling dikuasai oleh Cancer, somehow harus berubah, nggak langsung. Jadi tadinya udah yang habis ini baru berpikir bahwa saya nggak harus ada di sini terus, tapi kayaknya nggak kebayang gitu bisa pergi dari tempat ini aja nggak mungkin gitu ya, tapi somehow ada yang memaksa harus membuat rencana yang baru. Tetapi respon pertamanya dari rencana ini adalah, no, why would I go gitu? Why do I have to go? Tapi kemudian setelah di, ditimbang-timbang kanan kiri, kemudian melihat kebutuhan banyak orang, lebih banyak yang akan diselamatkan oleh Cancer kalau berubah gitu ya. Maka itu yang akan dilakukan sepertinya itu. Kalaupun tidak berubah, yang saya lihat adalah eh, collateral damage atau satu hal yang ditinggalkan dari warisan tanda petik itu kan tetap harus ada yang diselamatkan. Nah, Cancer fokus pada menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Untuk Leo, kartu dari temanya adalah ebb and flow, pasang surut, ocean. Masa lalunya adalah Temperance, masa sekarangnya adalah Ten of Cups, yang kemudian penjelasannya adalah Seven of Pentacles, dan kemudian masa yang akan datangnya The Empress, kemudian diikuti dengan Ten of Swords, serta tema yang menjadi penutup adalah Queen of Cups. Apa sih ceritanya? Jadi, eh, Leo di dalam situasi yang naik turun unpredictable, ya, sangat ebb and flow tadi, unpredictable, dan itu juga sebenarnya sudah lama dirasakan ya dengan temperance ini. Tetapi Leo tetap maju. Jadi selalu apapun tantangan di depan, mari kita lakukan gitu ya. Mari kita lakukan. Why gitu ya. Karena ke arah sekarang ingin mendapatkan keluarga yang bahagia. Jadi Leo tuh punya punya motivasi untuk ke sana, tapi itu nggak gampang. Jadi kayak katakanlah mau mau menikah gitu ya, ini yang paling gampang karena ada di sini Ten of Cups-nya. Tapi eh, semua itu harus ada panjernya gitu loh. Apapun mau rumah atau mau mau semua yang direncanakan itu harus ada. Jadi kayak mungkin banyak hutang kali ya gitu ya. Jadi atau hutang itu kan nggak harus negatif, sekarang kan semuanya itu kita punya dana sekian, 30% untuk rumah, 30% buat pendidikan, kemudian 40% buat rumah tangga gitu, atau 10%, 30% untuk rumah tangga, 10% untuk eh, margin seperti itu. Jadi memang semuanya tidak ujuk-ujuk. Jadi ini kayak kayak continued struggling buat Leo, but it's okay karena pada saatnya nanti akan
menunai hal yang sangat bagus di situ. Ya, termasuk kalau misalnya dan ini ditambah dengan Ten of Sword. Jadi ini struggling yang worth it banget. Memang kalau Leo bisa menerima kondisi ini sebagai satu hal ya, that's just life gitu ya. Kan hadiahnya adalah Queen of Cups gitu ya. Jadi either ini sebagai penggambaran diri sendiri, mencintai diri sendiri, mendapatkan satu hal yang paling berharga gitu dengan perjuangan yang luar biasa, Leo tetap jalan. But anyway, you'll get what you want anyway. Nah, dia Empress sama Ten of Sword. Jadi tetap akan selesai semua masalah yang dihadapi, semua tantangan itu tetap dihadapi, but you'll be just fine. Ya, Virgo, ini sepertinya yang datang ke saya informasinya bukan cerita yang terlalu mudah. Jadi di sini strugglingnya luar biasa, tetapi barangkali karena ada perasaan dijanjikan sesuatu dan tidak didapatkan apa yang dijanji. Jadi promise itunya tema utamanya. Tapi jika kita punya komitmen dan kita paham bahwa nggak ada yang mudah gitu ya, dan kita terima itu, maka it's going to be just fine. Nah, beberapa waktu yang lalu, Virgo itu kan mulai project baru, mulai dari nol, dengan keyakinan bahwa semua udah dihitung dengan rapi gitu ya, waktunya, timeline, tapi tiba-tiba jelek gitu kan, berubah. Tiba-tiba berubah semua. Jadi rencana yang dulu kayaknya smooth gitu ya, dengan asumsi bahwa eh, apa ya semuanya itu reguler atau eh, terencana dan sama gitu ya, pacingnya sama. Ternyata kan enggak. Banyak sekali keputusan-keputusan baru yang harus diambil juggling luar biasa, tapi udah nggak bisa dianulir lagi. Janjinya udah sampai ya, janjinya udah dibuat mau nggak mau. Dan benar-benar bisa harus mulai dari nol lagi ini termasuk tadi tema ya Seven of Swords. Ya saya lihat memang ada pihak yang tidak menepati janji ya simple as that dibohongi or something like that. Tapi ke depannya saya melihat kartu yang bagus. Jadi kalau ini memang situasi yang seperti tergambar di sini, ambil hanya jika resonate ya. Nanti akan ada proyek yang lebih baru lagi ya, lebih baru lagi. Tetapi dasarnya dari proyek yang lama ini, ya, yang relatively udah banyak janji tapi nggak datang-datang gitu ya. But I think ini promising, ya, ini The Magician seperti itu. Tapi ya memang mungkin barangkali ketidaknyamanannya adalah karena yang direncanakan itu banyak informasi dari luar yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh pihak luar. Padahal sudah banyak investasi yang dilakukan oleh Virgo untuk proyek ini. Proyek ini akan banyak berganti haluan di tengah jalan, diikutin saja karena mau nggak mau juga nggak bisa dikembalikan ke nol gitu ya. Terlalu banyak risikonya, hanya bisa diikuti selangkah demi selangkah sampai semuanya settled. Nanti ketika semuanya udah settled itu akan ada jalan keluarnya. Just believe in that, Virgo. Libra, temanya masih ebb and flow, pasang surut laut yang menandakan bahwa eh, perjalanannya tidak mudah. Semua harus di guidance, nggak bisa nggak bisa perencanaan yang jangka panjang, alert semua vigilance setiap saatnya. Tapi keuntungannya adalah sebenarnya Libra di situasi yang sebenarnya relatif aman. Jadi kayak memang proyek yang dilakukan, katakanlah apapun upaya yang dilakukan itu nggak stabil gitu ya. Tapi sebenarnya punya kestabilan lain yaitu cinta dari keluarga itu nggak pernah hilang. Jadi whatever you do ya, secara emosi itu secure. Dan sekarang sebenarnya sudah mulai masuk ke situasi di mana
Sudah bisa mulai mengatur. Jadi memang memang masih naik turun, tapi udah bisa mengatur karena udah belajar dari situasi, belajar High Priestess gimana caranya untuk mendapatkan pemasukan keuntungan yang memang bisa diandalkan. Ini King of Pentacles berarti protektif. Jadi si Libra ini benar-benar mampu untuk membuat keputusan yang terbaik untuk melindungi hartanya. Ke depan somehow ini karena ada The Hangman ditambah Six of Swords, apapun yang dilakukan sekarang itu sifatnya masih sementara ya. Terutama juga di sini ada satu tema lain The Hierophant. Jadi hati-hati dengan proses hukum atau aturan. Just be careful. Kita bisa dapat keuntungan banyak, tapi at what cost gitu ya. Kalau saya nggak ngelihat ini sebagai hal yang negatif, tetapi mungkin kesempatan untuk mendapat meraup duit yang cukup banyak ini juga ada batasnya. Jadi ada periodenya. Nanti juga karena hambatan aturan atau itu kemudian bisa saja kemudian ini harus berubah sama sekali. Tapi satu hal yang pasti di antara naik turun tersebut, yang namanya keluarga orang-orang dicintai selalu berada di sekitarnya Libra. So, you'll be just fine. Scorpio, ini kartu untuk apa namanya? Temanya musik, harmoni. Kemudian kartu masa lalunya adalah The Empress, yang saat ini adalah The Magician dengan keterangannya adalah Eight of Swords. Eight of Swords ini banyak keluar dari tadi. Dan kedepannya adalah Five of Wands dan Five of Swords. Five. Dan satu lagi ditambah tema untuk penutupnya adalah Four of Wands atau kira-kira rumah lah, rumah tangga Scorpio. Jadi yang saya lihat situasinya Scorpio aman, tentram dan damai. Saya bisa lihat itu, tapi ke depan barangkali memang harus lebih berhati-hati. Tapi kestabilan itu kayak ada di kartu, jadi hanya perlu effort lebih banyak lagi. Jadi eh, sekarang kan kondisinya Scorpio bisa bisa produktif, bisa merasa nyaman, berada di lingkungan-lingkungan yang mendukung Scorpio gitu dan juga bisa bebas bekerja, bisa menciptakan hal yang baru, kreativitas dan lain sebagainya. Tetapi somehow di balik itu kayak ada kebutuhan untuk something needs to change and I cannot change that gitu loh. I don't know why gitu dan eh, apapun penyebabnya nanti bisa dilihat sih apa sih sebenarnya penyebabnya mungkin kita bisa lihat lagi dari beberapa kartu lain. eh Belum berdamai aja, nggak tahu apa yang membuat Scorpio begitu restless ya. Jadi di semua lingkungan yang sangat stabil, something is burning di dalam gitu loh. I don't know why. Tetapi mungkin saya bisa lihat tambah satu lagi aja di sini. Sebenarnya apa sih masalahnya? Iya, ada volcano. Volcano. Jadi eh, di luar tampaknya semuanya in control dan itu yang diinginkan Scorpio. Semuanya jalan lancar, direncanakan, dijalankan. Nggak banyak cincong, nggak banyak macam-macam, nggak neko-neko, jalan terus. Tetapi tiba-tiba kerasa something is wrong gitu. Something is wrong mulai dari dalam diri sendiri. I need to get out of this place gitu. Dan ini sangat mengganggu dan sepertinya akan disrupting semua stabilitas yang dimiliki oleh Scorpio yang datangnya dari dalam diri sendiri. Tapi so far, sampai dengan bulan Maret ini, semua masih in control. Jadi artinya perubahan. Ini kan yang namanya perubahan itu selalu dimulai dari krisis atau chaos ya. Chaosnya Scorpio datang dari dalam diri sendiri. Kalau Scorpio bisa menerima situasi bahwa memang
ini sudah waktunya untuk saya tidak lagi menutup mata dan semesta memberikan kesempatan pada gejolak di hati untuk muncul, untuk dikenali oleh diri sendiri dan orang lain, dan kemudian dibiarkan secara apa ya, secara sistematis tidak direpress lagi. Jadi kalau perlu bantuan menurut saya itu sangat perlu dan saya lihat juga dukungan dari keluarga, dari rumah, dari itu juga cukup tinggi. Jadi mudah-mudahan situasi yang harmoni tetap bisa terjadi. Pengertian dari orang-orang dari lingkungan akan sangat membantu Scorpio untuk bisa melewati masa ini. Tetapi masa ini tidak bisa dihindari. Sagittarius, ini vigilance atau stone people. Kalau menurut saya ini menunjukkan eh, apa ya kewaspadaan. Stone people itu kayak gerbang ya, tapi masuk ke situasi di mana kita mungkin nggak paham benar dalam hal apa, sepertinya terkait dengan hubungan romantis, ya, Sagittarius, which is sekarang itu hubungan romantis yang tadinya mungkin jadi sumber dari kebahagiaan, sekarang jadi beban karena ada ketidaksepakatan dalam satu hal. Ya, kedepannya saya lihat memang itu harus berubah bentuk dari hubungan dengan kekasih ini. Apapun tidak harus putus, tapi di sini memang tampaknya putus dari kekasih mungkin dari Pisces atau Scorpio atau Cancer, tetapi bisa juga kalau misalnya siapapun kekasih, mungkin dari Gemini, kekasih atau pasangan romantis ini mau mengubah diri menjadi mengambil energinya King of Cups. King of Cups itu yang lebih compassion gitu ya, compassionate, lebih pengertian. Jadi kalau misalnya pasangan ini mau aja, dia mau tidak tidak mau tidak jadi beban dan tidak marah-marah, tidak you know, ya karena kayaknya Sagittarius tuh kayak setiap saat harus siap sedia mau berantem gitu ya. Dan kayaknya bisa ke depannya salah satu berubah menjadi King of Cups, jadi sebagai pelindung rasa, pelindung hati, maka bisa ada Ace of Wands. Jadi saya nggak melihat bahwa ini hanya sebagai orang yang lama kemudian mau mengubah entah dianya atau Sagittariusnya, atau akan ada orang baru yang dari tadi Pisces, Scorpio, atau Cancer yang kemudian menggantikan datang dengan memberi era baru dalam hubungan yang lebih passionate. Tetapi saat ini memang harus hati-hati. Kalau memang hubungan ini begitu toksik dan ada kemungkinan juga hubungan ini toksik karena ini the lovers ya. Jadi codependence barangkali memang butuh pihak ketiga itu dalam arti konselor atau penengah mediator untuk bisa mencari titik tengah supaya hubungan ini bisa diselesaikan dengan baik. Karena kalau tidak, ya nanti berada di lingkaran itu terus yang tidak membuat Scorpio punya waktu cukup untuk bisa rileks. Nggak bisa rileks kalau ini kayak seperti ini. Ya, Capricorn. Temanya mendapatkan love ini, love, compassion, love, compassion. Kartu masa lalunya Five of Wands, kemudian saat ininya adalah Queen of Pentacles, keterangannya adalah Five of Swords. Kartu yang akan datang adalah Temperance dengan keterangannya adalah The Hangman. Tema berikutnya adalah Ace of Wands. Tapi dua tema, satu adalah Love and Compassion, ditambah Ace of Wands itu adalah hal yang terkait dengan cinta. Nah, what is love? Nah,
Love itu yang di sini yang saya lihat adalah lebih ke tema tentang cinta sendiri. Kembali ke ideologi dasar tentang what is love. Eh, Ketika kita menyukai sesuatu, ketika itu datang dari kesukaan rasa cinta, maka yang kita lakukan itu akan membuat kita bahagia dan merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Why this is important buat Capricorn dalam bacaan ini tentu saja karena somehow ada konflik, belum berdamai dengan apa yang yang dihadapi. Jadi entah lingkungannya yang tidak sesuai dengan harapannya Capricorn atau apapun, tapi saya ngelihatnya lebih lingkungan ya. Capricorn biasanya lebih ke luar, eksternal, terhadap pengaruhnya terhadap diri sendiri. Anyway, yang diharapkan dan mungkin sudah dilakukan juga oleh Capricorn adalah enjoying life ya, elegantly gitu loh. Terus ya hidup yang nyaman sebenarnya itu yang dilakukan, tapi somehow gitu ya, somehow situasi seperti ini tidak muncul sebagai situasi yang membuat puas gitu ya. Jadi Five of Wands ada, Five of Swords ada. So what should we do gitu kan? Sebenarnya yang saya lihat situasinya itu sebenarnya tidak ada yang membahayakan gitu ya. Semuanya serba you have everything I guess. Everybody loves you. You have everything. Tapi something yang kurang di sini barangkali cinta. Konsep tentang cinta. What you like to do. Kalau orang lain bahagia, apakah kita ikut bahagia atau tidak? Nah, ke depan itu yang memang harus dipelajari karena ini ke depannya ada temperance, kesabaran gitu ya. Lebih sabar. The Hangman melihat semua itu tidak perlu dengan kacamatanya Capricorn yang sangat intelektual dan sangat logis dan lain sebagainya. Buat beberapa orang mungkin kebahagiaan itu nggak sama konsepnya sama Capricorn gitu. Buat dia duduk tenang di tepi pantai karena lagi lihat pantai. It's just enough. Duduk di tepi pantai nggak harus masuk ke cottage yang mewah, nggak harus gitu. Tapi Capricorn kan, ya lah udah sampai di sini, duitnya juga nggak seberapa banyak nih, ada diskon lalalala segala macam. Ini kan kita bisa masuk sini, bisa senang-senang. Padahal begitu dikeluarkan uangnya untuk semua tadi kenyamanan, masuk ke cottage itu, di cottage itu juga masih ngomel gitu, masih ngomel. So Capricorn barangkali memang itu kembali lagi, kalau memang pengen ke pantainya, mau senang-senang sama kekasih gitu ya, ya jangan grumpy gitu ya. Hargai waktu, cintai apa yang ada di sekitarnya, jangan nyari yang nggak ada. Seperti itu. Aquarius, temanya adalah grounding, tree. Kartu masa lalunya Two of Wands, kartu masa kininya adalah The Judgment, keterangannya The Devil, dan kartu yang kedepannya adalah King of Swords, temannya adalah Six of Pentacles, dan tema yang berikutnya untuk keluarnya adalah Judgment. Jadi Judgment keluar dua kali. Oke. Judgment, grounding, the devil, perencanaan, this is yourself. Ya, jadi kalau saya lihat memang ini kan juga era Aquarius ya sebenarnya. Walaupun tema besarnya ini bulan Maret adalah Pisces, tapi umbrellanya adalah Aquarius. Nah, Aquarius lagi jadi raja pada saat ini, artinya temanya. Dan Aquarius is all about planning, strategizing. Tapi I think you do it too much gitu ya, too much. Kenapa? Karena judgment-nya ada dua di sini. Jadi kadang-kadang kita memang just kepinteran gitu kali ya kita.
Ada beberapa planet saya juga ada di Aquarius. Kalau dari Vedic saya juga Aquarius. Tapi kalau dari tropical saya Pisces. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita memang nggak. Jadi ambil hanya jika resonate. Di satu sisi either Pisces atau Aquarius, tapi di sini bacaannya tentang Aquarius dan ini yang keluar, jadi saya baca aja. Kadang-kadang we are just too smart. Kita ingin semuanya perfect, semuanya masuk akal. Kalau ada yang nggak masuk akal, this is so stupid and sukar sekali untuk tolerate gitu ya. This is just what happened. You're being a smart ass gitu loh. You're meaning me. Ya. Jadi karena kita being a smart ass gitu ya, kita nggak sabaran ngelihat orang yang lambat, kita pengen ngomel segala macam, pengen judging orang, menghakimi orang. Karena kita sedang berencana membuat rencana kita dan rencana kita somehow dirasakan berantakan, which is sebenarnya nggak selalu begitu kondisinya. Memang tidak persis seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi eh, begitu kita exercise dengan rencana kita, sebenarnya kita kan nggak blank. Semua yang ada di kepala kita kan itu jelas nggak mungkin 100% sama dengan situasi. Itu yang kita harus belajar. Judgment. Apa yang kita rencanakan masih bisa dipakai atau enggak? The devil. Semua rencana selalu ada sisi satunya. Ada yang disebut dalam perencanaan, itu adalah devil's advocate. Itu yang harus kita ambil. Setiap rencana sesempurna apapun, kita harus mengubah posisi kita. Kita lagi jadi perencana, planner, atau jadi the devil's advocate. Kita ambil skenario lain kalau tidak terjadi dan itu yang kita lakukan sekarang. Cuman memang playing sebagai planner dan devil's advocates itu kadang-kadang melelahkan kalau kita banyak sekali punya ekspektasi. But it's okay ke depannya yang saya lihat ya, King of Swords, kita Aquarius menemukan kembali core-nya sebagai Aquarius dan bisa menemukan compassion lagi, memberikan sebagian dari hartanya termasuk waktu dan pikirannya untuk orang lain yang sepertinya sebagai orang lain tapi please grounding. Semua rencana kita itu nggak mungkin kita lakukan, kita implementasikan, kita laksanakan sendiri. We still need other party, other person, dan other person tersebut walaupun tampaknya seperti orang lain, kalau kita mengembangkan kapasitasnya, somehow sooner or later akan menjadi bagian penting dalam memastikan tujuan dari rencananya Aquarius untuk bisa tercapai dengan lebih baik. Sepertinya itu. Thank you semuanya. Jadi sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa kadang-kadang pembicaraan terkait dengan zodiak is just too complicated dan itulah sebabnya kenapa saya sekarang jarang untuk pegang itu. Pertama karena kita embody semua semua zodiak karena semua planet kita selalu ada dan setiap orang lahir itu dengan 12 rumah ya, houses dari setiap chartnya. Jadi selalu ada di semuanya dan yang namanya membaca astrologi itu juga nggak harus selalu satu zodiak kita pakai untuk memahami. Kita bisa pakai rising star, apa, ascendant, kita bisa pakai matahari, kita bisa pakai bulan, kita juga bisa pakai yang lain seperti misalnya midpointnya, kita bisa pakai Mars, Venus, tergantung dari cerita yang kita ambil. Nah, kalau pakai kartu tarot, memang kadang-kadang yang saya pahami itu lebih banyak bersifat rekomendasi atau saran yang biasanya cenderung ke kritik daripada, sorry, daripada katakanlah berita baik dan makanya mungkin orang juga tidak terlalu suka dengan apa yang menjadi masukan saya. Take it only
if you are willing to take it, kalau enggak, leave it gitu ya. Dan sekarang juga udah semakin banyak channel-channel lain yang bicara secara khusus zodiak per zodiak. Jadi yang saya ceritakan sekarang itu barangkali lebih fokus pada secara keseluruhan dan fokus dari informasi yang saya ingin sampaikan biasanya lebih pada pembelajaran buat teman saya. Ini yang dibaca dari chart, ini yang bisa kita interpretasikan dari kartu. The rest is your own story. Oke, makasih. Dan salam hati dan cahaya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Thank you. Bye.